Zack Bowen adalah seorang pemuda yang karismatik, menawan, dan tampan yang meninggalkan kesan bagi setiap orang yang ditemuinya. Dia dibesarkan di California dan tumbuh di pantai Pasifik yang cerah. Di umur 18 tahun, Zack memutuskan untuk menikah dengan wanita yang berusia 10 tahun lebih tua darinya bernama Lana. Mereka dikaruniai 2 anak yang mereka sayangi. Zack bergabung dengan tentara untuk mendapatkan manfaat yang bisa diberikan. Zack dengan cepat naik pangkat menjadi sersan selama tugasnya di Kosovo dan Irak. Namun, teman-teman yang bertugas bersamanya melihat perubahan dalam kepribadiannya. Zack terlihat sangat tidak bahagia, ia sangat merindukan keluarganya. Saat kondisi itu, hanya rumahnya yang ada di dalam pikirannya. Zack akhirnya diberhentikan dari tugasnya dan bisa kembali ke rumah. Namun, Zack merasa sangat menyesal dan marah pada dirinya sendiri. Dia merasa telah gagal untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit. Setelah kembali bersama keluarganya, masalah baru muncul. Zack sangat kesulitan menyesuaikan hidup normalnya lagi sebagai warga sipil biasa. Keresahannya itu membuat hubungannya kandas. Itu terjadi tak lama setelah kepulangannya. Ketika Lana membawa anak-anaknya dan memutuskan untuk meninggalkannya, Zack sangat terpukul dan kesepian. Kehidupannya semakin terpuruk dan tanpa sadar dia sudah menderita PTSD. Namun, ia tetap mencoba untuk melawannya sampai akhirnya Zack memutuskan untuk bangkit kembali dan mencari pekerjaan. Setelah mencari lowongan, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai bartender di salah satu klub di French Quarter. Di sana Zack bertemu dengan Eddie, seorang rekan sesama bartendernya. Zack menjadi semakin tertarik pada wanita itu. Eddie Hall dikenal memiliki sisi buruk dalam dirinya karena menderita gangguan bipolar. Ia sudah lama mengobati penyakit mentalnya itu, namun percuma, karena ia jarang dan tidak teratur dalam meminum obatnya. Hal ini menyebabkan Eddie sulit mengontrol amarahnya. Banyak teman Zack dan Eddie yang sering melihat pertengkaran hebat mereka berdua. Belum lagi hubungan mereka yang rumit sedari awal, lalu dipicu oleh obat-obatan dan alkohol yang sering mereka konsumsi, membuat teman-temannya berpikir jika hubungan mereka terjalin memang untuk hancur. Namun, Zack dan Eddie tetap menjalani hubungan toksik ini. Terutama Zack yang sangat membutuhkan sebuah perhatian. Dia membutuhkan seorang wanita dalam hidupnya untuk mengalihkan kenangan buruk masa lalu dan rasa kesepiannya. Mereka tak lama memutuskan untuk pindah ke apartemen di Crescent City dan hidup bersama-sama. Pada bulan Agustus tahun 2005, badai Katrina menghantam pantai Teluk dengan dahsyatnya. Warga negara bagian Louisiana terkena dampak yang sangat parah. Banyak rumah terendam banjir, pemadaman listrik besar-besaran terjadi, dan kurangnya pasokan air bersih. Di sisi lain, Zack dan Eddie memutuskan untuk tetap tinggal dan menunggu badai berhenti di apartemen mereka. Terjebak di sana adalah alasan yang tepat untuk melakukan pesta miras dan mengkonsumsi barang terlarang. Karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam keadaan mabuk, mereka tidak terlalu peduli dengan bencana yang terjadi. Eddie bahkan pernah berdiri di depan jendela apartemen dan memamerkan payudaranya kepada para petugas penyelamat saat mereka bekerja untuk menyelamatkan orang lain dari rumah mereka yang terendam banjir. Mereka bersyukur karena bencana ini, mereka bisa terus berpesta. Mereka terus minum-minum. Namun, lambat laun, ketegangan di antara keduanya semakin meningkat. Eddie memiliki temperamen yang buruk ketika dia minum, dan dia melampiaskan kemarahannya pada Zack. Karena seringnya terjadi pertengkaran, depresi Zack semakin meningkat. Hubungannya dengan Eddie membuat waktunya di militer dulu terlihat lebih menyenangkan. Eddie terus-menerus melampiaskan amarahnya pada Zack. Dia menjadi sasaran emosional dan fisiknya. Mereka terus-menerus bertengkar satu sama lain. Setelah beberapa hari, mereka memutuskan untuk pindah ke apartemen di 826 and Rampart Street, di atas kuil spiritual voodoo Pendeta Miriam, tempat yang sangat dihormati dan menjadi bagian dari budaya New Orleans. Pada pagi hari tanggal 5 Oktober, Zack terbangun dari rasa pusing di kepalanya. Dia berjalan ke kamar mandi dan melihat ke cermin.
dia melihat wajah seorang pria yang jatuh dalam kegelapan. Dia gagal menjadi seorang suami dan ayah. Dia telah gagal dalam militer karena dia tidak bisa mengatasinya. Dan sekarang pacar barunya selalu marah padanya. Apa yang telah dia lakukan dengan hidupnya? Depresinya segera berubah menjadi kemarahan yang hebat. Sebelumnya, dia merasa bahwa Eddie adalah wanita yang tepat untuk merawat dan membantunya. Tapi sekarang, dia merasakan sebaliknya. Zack mengambil ikat pinggangnya. Dia berjalan menyusuri lorong sampai dia mencapai kamar mandi. Eddie berada di dalam bak mandi. Dalam satu gerakan cepat, Zack melingkarkan ikat pinggang di lehernya dan menghabisinya. Aksinya itu belum memuaskan rasa amarahnya. Kemarahannya masih membara. Dia pergi ke garasi dan kembali ke kamar mandi dengan membawa gergaji listrik. Dia menguras bak mandi air dan mulai mengeksekusi Eddie. Setelah itu, Zack mulai memasak dan memakannya. Sisanya dia simpan di kulkas. Kemarahan dan pemikiran delusional yang telah membuat Zack menghabisi pacarnya dengan kejam, sekarang berganti menjadi rasa benci pada dirinya sendiri. Pada awalnya, dia berusaha untuk menghilangkan perasaan itu dengan pesta miras dan menggunakan barang terlarang. Namun, efek dari semua itu tak berlangsung lama. Amarah di dalam dirinya muncul kembali dengan menjadi lebih kuat. Ia meraih sebungkus rokok lalu menyakiti diri sendiri. Aksi itu Zack anggap seperti api penyucian baginya. Dia terus menyakiti dirinya sendiri lagi dan lagi. Setiap luka bakar mewakili 1 tahun dalam hidupnya. Total ada 28 luka bakar. Zack mengambil kertas dan pulpen dan menulis sebuah catatan. Dia menjelaskan apa yang dia telah lakukan pada Eddie dan di mana bagian tubuhnya dapat ditemukan. Dia berbagi perasaannya tentang semua cerita kegagalan-kegagalan hidupnya. Ketika dia selesai, dia pergi ke Hotel Omni Royal untuk minum sebentar. Setelah selesai, dia berjalan dengan tenang menuju teras luar. Dia melihat ke bawah, ke atap garasi parkir yang berada jauh di bawah. Lalu, Zack melompat dan tubuhnya mendarat di atap garasi parkir. Seketika itu, Zack meninggal dunia. Zack berjuang dengan PTSD yang ia alami. Banyak sebab yang menjadi pemicu penyakit mentalnya itu, yaitu trauma akibat kondisi kota pasca badai Katrina, kehidupan militer, kehancuran kehidupan keluarganya, dan kematian di depan matanya. Hal ini berdampak besar pada kondisi pikirannya yang sudah berada di titik sensitif. Seiring bertambahnya hari, minggu, dan bulan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan yang parah dan dengan gejala-gejala yang semakin parah yang tidak diobati, Zack pada akhirnya dikalahkan oleh setan-setannya sendiri. Romansa mereka tidak pernah bisa berjalan seperti yang mereka harapkan. Pengkhianatan, penipuan, kebohongan, kecurangan, penyakit mental, obat-obatan, dan alkohol, semuanya merupakan bumbu dari sebuah kisah cinta yang tragis dan penuh tragedi ini.